Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Virga Anissa Towalu. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya komparasi citra seleb TikTok, Siska Kol dan Ibnu Wardani dalam pemberitaan flexing di media online. Analisis framing Robert Enman pada mediasuara.com. Media sosial yang dulunya menjadi media berbagi informasi, berbagi saling berkomunikasi, saat ini telah bertransformasi menjadi media promosi. Baik itu untuk penjualan, promosi barang, jasa, atau bahkan iklan itu sendiri. Selain itu juga media sosial itu dewasa kini telah menjadi platform yang kuat untuk membangun sebuah personal branding. Personal branding yang dimana dengan sengaja kita menciptakan untuk membuat orang percaya apa yang kita sampaikan dan membuat orang-orang semakin tahu bahwa apa sih sebenarnya yang ingin kita perlihatkan, apa kemampuan kita, apa yang menjadi ketertarikan kita. Di gemerlapnya dunia media sosial, ada satu fenomena yang sering kali terjadi di media sosial, yaitu flexing atau pamer kekayaan. Flexing ini bukan hanya sekedar pamer kekayaan saja, barang mewah, barang branded, atau hal-hal yang berbau hedonisme, tapi juga flexing ini termasuk ketika kita mau publikasi atau mau menyebarkan prestasi kita ke halayak ramai. Mungkin dulu ketika orang-orang mendapatkan sepatu baru, orang-orang itu kadang mau menyimpan atau tidak ingin terlihat kalau dia pakai sepatu baru. Karena kalau misalkan pakai sepatu baru, akan banyak orang yang cie sepatu baru gitu. Tapi dewasa kini, ketika kita main media sosial, ada banyak hal yang seringkali kita posting untuk disebarluaskan. Pokoknya ibaratnya tuh seluruh dunia harus tahu kalau aku baru dapet ini, aku baru dikasih ini gitu. Entah itu barang mewah atau sesuatu hal yang mungkin menurut kita pribadi itu sebagai suatu pencapaian. Nah, media dulunya artis-artis atau public figure itu sering menggunakan media massa untuk memperlihatkan atau ingin populer, ingin terkenal, bahkan ada yang bikin sensasi gitu ya kan. Tak luput juga dari seleb TikTok atau selebriti dalam TikTok. Mereka juga menggunakan media massa, selain media sosial ya, media massa untuk memperlihatkan bahwa ini loh, aku ini loh kayak gitu. Ada dua orang seleb TikTok yang sering banget buat konten-konten flexing, yaitu Siska Kol dan Ibnu Wardani. Mereka menggunakan media sosial dengan konten-konten yang mereka buat, semuanya berkaitan dengan flexing. Suara.com sebagai media yang cukup populer di Indonesia, ini juga sering memberitakan kedua seleb ini. Dengan itu, dalam konteks penelitian ini fokus pada analisis framing yang akan membantu dalam mengeksplorasi bagaimana Suara.com menghadirkan cerita tentang Siska Kol dan Ibnu Wardani dalam konteks flexing. Apakah ada perbedaan dalam cara keduanya dipresentasikan? Nanti jawabannya ada di hasil penelitian. Literatur review yang saya gunakan di sini ada dua, identitas diri dan framing. Kemudian metodologi penelitian di mana penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan metode penelitian kualitatif. Dengan teknik cara pengumpulan datanya itu dengan cara memilah dan membatasi pemberitaan yang berkaitan dengan seleb TikTok Siska Kol dan Ibnu Wardani. Dengan lalu kemudian setelah itu kita akan melakukan penyortiran berita yang hanya berkaitan dengan isu flexing yang terjadi pada periode sepanjang tahun 2023. Kemudian setelah itu setelah dikumpulkan data dianalisis menggunakan pisau analisis dari framing itu sendiri milik Robert Enman, di mana ada define problems, diagnose cases, make moral judgment, and treatment recommendation. Hasil penelitian dari suara.com
sepanjang tahun 2023 ada 32 berita yang diberitakan tentang Siskakol, tapi hanya 10 berita saja yang berkenaan dengan flexing. Untuk Ibnu Wardani, sepanjang tahun 2023 ada 7 berita yang dipublikasi, 3 diantaranya mengandung unsur flexing. Di mana kalau dilihat dari judul-judul pemberitaan yang terjadi di suara.com, framing ini menunjukkan bahwa Siskakol terlibat dalam tindakan flexing dengan memperlihatkan kemampuan finansialnya. Ini dilihat dari judul-judul dari pemberitaan suara.com yang dimana sering menggunakan kata-kata atau kata-kata yang berbau kemewahan, yang berbau konsumtivis. Kemudian untuk Ibnu Wardani, framing menunjukkan bahwa tindakan flexing yang tidak jujur dapat memiliki konsekuensi yang negatif. Hal ini dilihat dari ketiga judul yang digambarkan oleh suara.com. Hasil komparasi citra Siskakol dan Ibnu Wardani dari menggunakan analisis framing pada suara.com, secara eksplisit keduanya memang diberitakan flexing. Kemudian Siskakol memamerkan gaya hidup mewah dan pengeluaran yang besar-besaran. Kemudian persepsi publik untuk Siskakol ini sangat bervariasi, ada yang positif, ada yang netral, dan ada juga yang negatif. Dan dinilai suara.com ini membingkai Siskakol, yaitu sosok yang suka pamer atau terlalu mementingkan materi. Sedangkan untuk Ibnu Wardani, ini diframingkan ketidakjujuran dalam penyebaran informasi dan mencoba memperoleh perhatian atau popularitas dengan cara yang tidak baik. Sedangkan respon dari publik itu hampir keseluruhan itu negatif dari publik, dan dibingkai oleh suara.com bahwa Ibnu Wardani ini ingin cepat viral atau cepat terkenal. Kesimpulan dari penelitian ini atau kesimpulan dari komparasi citra seleb TikTok, Siskakol, dan Ibnu Wardani dalam pemberitaan flexing pada media online suara.com, yaitu kemewahan versus ketidakjujuran. Jadi kemewahan itu diframingkan untuk Siskakol, sedangkan ketidakjujuran itu ada pada Ibnu Wardani. Saran dari penelitian ini secara sadar, peneliti merasa bahwa penelitian ini masih banyak kurangnya dan masih banyak hal yang bisa dieksplorasi lagi dan memberikan kesempatan untuk penelitian selanjutnya, yaitu dengan memperluas cakupan pemberitaan dengan memasukkan sumber berita lainnya yang lebih relevan dan juga menggabungkan analisis framing dengan pendekatan lain seperti analisis konten ataupun analisis wacana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.